Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa rahmatullah, mari kita lanjutkan kajian hikam kita pada seri keempat tentang as-salat. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan satu kalimat pendek tapi sangat-sangat dalam maknanya. Beliau berkata, "Fama kullu musallin muqimun." Fama kullu musallin muqimun. Tidak setiap orang yang sholat itu, yang musalli adalah muqim. Yang melaksanakan salat itu belum tentu menegakkan salat. Kemudian juga orang yang salat kadangkala kehilangan roh salat itu yang berupa al-khusyuk. Al-khusyuk ada 3. Yang pertama disebut dengan khusyu'u khaufin wa inkisarin wa idlal. Ini untuk al-ubbad wa zuhad ya. Jadi yang pertama adalah khusyuk karena rasa takut, karena rasa khawatir, karena idlal. Jadi merasa sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-martabat tsaniyah khusyuk ta'zimin wa haibatin wa ijlal. Khusyuk karena mengagungkan, karena sungkan dan segan, kemudian karena menghormati. Kemudian yang kedua ini adalah lil muridin salikin, orang-orang yang lagi menempuh jalan perjalanan rohani. Ammal martabat tsalitsah khusyu'u farahin wa sururin wa iqbal. Ya. Jadi kalau kita sholat ada karena rasa takut yang level pertama, kemudian yang kedua adalah ta'zim wa ijlal wa ikram. Sementara yang ketiga yang al-martabat tsalitsah tentu saja ini adalah yang tertinggi dari seluruh level-level khusyuk tadi adalah khusyuk farahin wa sururin wa iqbal. Khusyuk dengan penuh rasa bahagia dan enak, itu iqbal ya, menerima dengan seluruh jiwa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala pada saat salat itu. Wa huwa lil wasilina minal arifin. Yang ketiga ini adalah untuk orang-orang yang telah sangat-sangat dekat dengan Allah, atau disebut dengan al-wasil, orang yang sudah sampai, dan orang yang betul-betul sudah arif, orang-orang yang betul-betul mengenal seharusnya seperti apa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa orang yang tidak khusyuk itu kehilangan roh dari salat, dan dia hanya geraknya saja, formalnya saja, tapi kehilangan substansinya. Apa saja yang didapatkan pada saat kita sholat? Pertama, tuhrunil qulub, menyucikan hati. Yang kedua, istiftahun libabil ghuyub, membuka yang gaib-gaib, membuka pintu-pintu kegaiban. Ya, ini bagi orang-orang salat khusyuk akan tersingkap rahasia-rahasia gaib yang bagi orang lain mungkin tidak terbuka, tapi bagi orang yang salatnya khusyuk maka sangat-sangat terbuka. Kemudian as-salatu juga mahallul munajat, tempat munajat dan tempat mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya wa ma'dal musafat, yakni tempat tambang untuk pembersihan, musafat tasfiyah, pembersihan jiwa.
Kemudian yang kelima adalah tattasu'u fiha mayadul asrar. yakni adalah pada saat kita salat kita sudah khusyuk, maka akan rahasia-rahasia itu akan semakin terbuka lebar. Kemudian wa tashruk fiha syawarikal arwar. Pada saat itu cahaya-cahaya akan muncul bagi orang-orang khusyuk dalam salatnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang memiliki kehusyuan, khusyuk ta'zim, khusyuk ijlal, dan kalau bisa kita memiliki khusyuk farahin wa sururin wa iqbal. Khusyuk kita masuk ke saat salat bukan hanya menjadi musallin, tetapi kita menjadi muqim, orang-orang yang menegakkan salat, bukan hanya orang-orang yang melakukan salat. Pemirsa rahmatullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ya memberikan salat kepada kita, mewajibkan salat kepada kita hanya 5 dengan 2 alasan. Pertama karena Allah Subhanahu wa taala alima wujudud da'fi minna faqallala a'dadah. Allah tahu bahwa kita itu lemah, dan oleh sebab itulah disedikitkan jumlah salat kita. Kemudian yang kedua, kenapa hanya 5? Wa alima ihtiyajana ila fadlihi fakathara amdadaha. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat tahu bahwa kita menghajatkan pada fadilah dan keutamaan salat itu, maka Allah fakathara a'dadaha. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memperbanyak pahalanya. Sedikit jumlahnya, tapi pahalanya demikian berlipat-lipat. Syukurilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.